Lalu apakah skema baru penerimaan murid melalui SPMB di tahun 2025 ini bisa meminimalisasi masalah sistem yang berlaku saat ini? Kita akan ulas selengkapnya bersama Wakil Ketua Komisi 10 DPR, lalu Hadrian Irvani, lalu juga Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listriarti. Selamat malam Pak Lalu, Bu Retno. Selamat malam. Iya. Malam Mas, Assalamualaikum. Baik. Kita bahas lagi di Jumat ini soal SPMD dan perubahan dari PPDB. Saya ke Pak Lalu dulu. Mendiknasmen mengungkap sistem akan lebih fleksibel katanya, di daerah terutama. Respons Anda di Komisi 10 bagaimana? Seperti apa? Dan ada catatankah dari sistem yang sudah bergulir saat ini? Baik, terima kasih. Jadi memang yang konsep SPMB ini sudah dikomunikasikan dan didiskusikan dengan kami di Komisi 10. Ada penekanan-penekanan yang kami sampaikan, terutama ketika melibatkan pemerintah daerah. Ya otomatis karena memang sasarannya adalah SD, SMP, SMA, maka tentu itu merupakan wilayah kerja dari pemerintah daerah. Nah, terutama yang domisili yang merupakan pengganti dari zonasi. Nah, ini kan pentingnya melibatkan pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan. Ya tidak hanya Dinas Pendidikan kalau menurut kami, karena ini memang harus berkoordinasi juga dengan dinas yang menangani tentang tata letak wilayah atau tata ruang yang ada di situ. Karena di situ kan akan melihat atau memetakan antara jarak sekolah dengan jarak rumah calon siswa tersebut. Nah, ini tidak boleh ada permainan, sehingga kami berharap dari Komisi 10 berharap agar pemerintah daerah ini juga melibatkan DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota dalam hal pengawasan. Ya. Nah, pengawasan ini harus kita betul-betul laksanakan dengan baik, sehingga kecurangan-kecurangan yang dulu menjadi persoalan di PPDB itu tidak akan terulang kembali di formula baru yang namanya SPMB ini. Oke, gitu Mas. Sebentar, Pak Lalu, saya menggarisbawahi kalimat yang Anda utarakan tadi. Tidak boleh ada permainan. Kita tegaskan saja, permainan adalah pungli maksud Bapak? Atau ada hal lain? Ya, PPDB kemarin dalam evaluasinya kan ada macam-macam persoalan lah. Salah satunya adalah manipulasi data kependudukan. Nah, itu boleh lagi terjadi. Apalagi sekarang kan tidak menggunakan KK, ini menggunakan jarak rumah dengan sekolah. Nah, oleh sebab itu ini kan rawan juga terjadi manipulasi jarak. Nah, sehingga penting kiranya sangat kita perhatikan kepada pemerintah daerah, pengawasan ini harus betul-betul dilakukan. Kalau urusan pungli dan sebagainya, ya kami tidak terlalu jauh masuk ke arah sana. Tapi yang jelas persoalan-persoalan yang terjadi kemarin yang sangat jelas dan diberitakan di media massa adalah adanya manipulasi data kependudukan. Nah, tapi yang ingin saya tekankan, dari sistem ke sistem yang berubah, dari rezim ke rezim, dari tahun ke tahun, yang banyak perubahan itu, selalu ada saja celah untuk pungli itu tadi ya. Kalau tadi sebelumnya Pak Lalu bilang manipulasi data kependudukan, belum lagi jual beli kursi, nanti kalau sekarang diterapkan domisili katanya manipulasi jarak. Sampai kapan sih manipulasi ini bisa dieliminir begitu kira-kira, dieliminasi Pak Lalu? Ya, inilah pentingnya sosialisasi yang harus segera dilakukan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ketika sudah menetapkan SPMB ini sebagai kebijakan baru dalam pelaksanaan rekrutmen siswa atau siswi baru di tahun 2025 ini, maka tentu harus segera mengundang pemerintah daerah, mengundang seluruh stakeholder pendidikan dalam rangka mensosialisasikan ini. Nah, terkait dengan kecurangan-kecurangan yang terjadi, disitulah harus dibahas agar tidak sampai terulang lagi kesalahan-kesalahan yang merupakan penyebab kenapa PPDB ini diganti menjadi SPMB. Kalau kesalahan-kesalahan itu terus terulang lagi, ya sama saja dengan PPDB yang sebelumnya, kan seperti itu. Itu dia. Ganti menteri, ganti lagi sistem rekrutan siswa baru begitu. Ini saya tanyakan juga ke Bu Retno. Kalau begitu ini jangan-jangan hanya cuman ingin ganti legacy aja gitu kan, dari menteri ke menteri perubahan lagi. Jangan-jangan hanya cuman itu, karena substansi seperti tidak ada yang secara krusial berubah benar secara signifikan untuk
ya setidaknya ke arah yang lebih positif, lebih baik begitu. Karena celahnya akan ada saja. Bagaimana evaluasinya dari Bu Retno sejauh ini? Iya, pertama kalau membaca yang katanya sudah disetujui oleh Presiden ya, Oke, itu sih sebenarnya hanya kutak-kutik kuota ya. ya, Jadi artinya kuota yang prinsipnya kuota yang dulu bernama jalur zonasi yang sekarang bernama domisili dikurangi gitu. Dikurangi itu di level SMP misalnya berkurang 10% kan, jadi 40. Lalu untuk SD saja yang tetap, tapi untuk SMA, SMK serta SMP memang terjadi perubahan. Nah, untuk SMK, SMA ini perubahan SMA terutama ya, ya. memang agak Menteri sempat menyebut rayonisasi. Jadi seperti dulu misalnya anak dari Jakarta Utara bisa memilih sekolah di Jakarta Pusat, anak di Jakarta Selatan bisa memilih di Jakarta Barat kan begitu. Ya. Jadi model rayonisasi seperti dulu gitu. Nah, hanya rayonisasi ini bernama domisili yang kemudian untuk SMA tuh katanya mau diperluas seperti rayonisasi Nah, tadi. itu Saya sebabnya melihat karena jumlah sebenarnya hanya SMA-nya itu yang ya. terlalu sedikit atau bagaimana Bu Retno? Sorry. Jadi prinsipnya Oh, ini mengakomodir kayaknya protes sebelumnya terkait dengan jalur zonasi yang kemudian oke. diubah. Dulu kan zonasi ini atau yang sekarang mereka disebut Domisili. sebagai domisili Ya. gitu kan awalnya 70% di zaman Pak Muhadjir. Protes keras lalu Presiden meminta diturunkan. Akhirnya diturunkanlah ke angka yang sekarang disebut 50. Kalau bagi Oke. kami FSGI, kami melihat justru keadilannya itu yang sesuai dengan konstitusi RI dalam PPDB ini di mana negara hadir atas hak atas pendidikan itu justru jalur zonasi atau yang dulu gitu. Artinya di sini tuh mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau nggak pinter, mereka bisa masuk ke jalur Ya. zonasi selama mereka berada pada posisi yang dekat ke sekolah kan begitu. Nah, lalu terjadi kecurangan. Apakah kecurangan itu penyebabnya apakah jalur ini atau penyebab lain? Kalau menurut saya penyebabnya lain. Karena akar masalahnya sebenarnya adalah jumlah sekolah negeri yang minim. Nah, Oke. lalu akan menggunakan sekolah swasta sebagai bentuk tadi memperluas ya hak atas pendidikan yang kemudian ke sekolah swasta. Menurut saya ini kita bisa belajar betul dari DKI Jakarta. DKI Jakarta memang hanya menambah 10 SMK negeri sejak sistem PPDB zonasi ini diterapkan itu mereka menambah 10 SMK negeri, tapi untuk SMA, SMP maupun SD mereka tidak menambah karena juga banyak pertimbangan seperti tidak adanya tanah yang bisa seluas sekolah yang membangun sekolah. Nah, maka DKI Jakarta itu bekerja sama PPDB bersama dengan sekolah swasta. Di mana lebih dari 200 sekolah swasta SMA, SMK dan tahun lalu dibuka SMP juga itu diberi jatah masing-masing 47 sampai 50 siswa untuk masuk lewat jalur zonasi PPDB bersama dan dibayarin APBD. Jadi seperti di sekolah negeri hanya mereka belajar di sekolah swasta. Oke. Ini berdampak positif karena pertama sekolah swasta yang tadinya kekurangan murid jadi dapat tambahan murid setidaknya 50. Lalu juga ini membuat sekolah-sekolah swasta itu kan menjadi ikut bersaing ya. Dan ini bagus sih bersaing secara positif untuk menambah sarana, prasarana dan lain-lain. Menurut saya itu menjadi hal yang penting di mana memang kekurangannya adalah jumlah sekolah negeri atau fasilitas seperti yang disediakan DKI ini yang harusnya Bu Retno. ada. Karena saat ini banyak sekali blank spot loh ya. Blank spot itu adalah kecamatan-kecamatan tidak ada satupun SMA negeri itu banyak loh di Indonesia. Jadi kalau udah dipetakan dan jumlahnya luar biasa banyak di DKI pun banyak, makanya DKI menerapkan wilayah-wilayah blank spot ini jadi PPDB bersama dengan sekolah swasta. Oke, begini Bu Retno, tapi begini, PPDB bersama, oke lah. Tapi apakah itu tadi contohnya kan di DKI Jakarta ya? Tapi apakah di daerah bisa diterapkan? Kalau DKI Jakarta punya APBD yang cukup besar, mungkin ya memang leluasa untuk melakukan hal itu. Apakah di daerah itu juga bisa di saat APBD-nya juga tidak sama dengan daerah-daerah yang lain? Ada yang APBD-nya dengan jumlah penduduk kecil, tapi APBD-nya cukup besar, ada yang sebaliknya begitu. Kira-kira kalau di daerah akan kompatibel nggak? Seperti itu. Ya, yang pertama banyak daerah yang sebenarnya APBD-nya besar. Mereka bisa kok ngelakuin sebenarnya nih ya. Lalu di daerah-daerah yang APBD-nya kecil, misalnya nih, mereka mungkin menurut saya untuk APBD yang ini nambah sekolah negeri aja. Memang menambah sekolah negeri misalnya satu kecamatan yang nggak ada itu didirikanlah satu. Nah, karena dampak bikin sekolah tuh besar.
pertama ya tadi hak atas pendidikan bisa terpenuhi, tapi kan harus ada guru, Itu harus dia. ada TU selain membangun gedung kan. Nah, di sini harusnya APBN dan APBD membantu ini. Kalau memang tidak mampu tidak mampu melakukan PPDB bersama sekolah swasta, saya yakin kalau dipetakan berapa jumlah APBD daerah atau daerah-daerah yang mampu itu ada berapa, kemudian itu bagaimana mereka tuh punya political will ya untuk memenuhi hak atas pendidikan. Yang kedua, bagi daerah-daerah yang nggak mampu, tentu nggak bisa dipaksakan, tapi tadi bisa memaksakan sebenarnya membangun tambahan SMA negeri baru setidaknya. Sehingga angka partisipasi belajar itu atau lamanya belajar di Indonesia meningkat. Kan sekarang angkanya di 7,9 tahun. Sementara lulus SMP itu kan 9 tahun. Jadi masih banyak lulusan SD dong. Nah, ini yang menurut saya perlu ditingkatkan gitu dengan menambah jumlah SMP negeri untuk kota kabupaten, SMA negeri untuk provinsi. Oke, kalau gitu saya tanya ke Pak Lalu. Saran atau masukan dari Bu Retno ini apakah juga bisa disampaikan langsung nanti ke Mendikbudrismen kalau jika bertemu nanti dalam forum rapat gitu kira-kira kalau Bu Retno tadi menggambarkan kalau APBD-nya besar ya sudah pasti bisa satu daerah, tapi kalau kurang besar atau tidak terlalu cukup bisa disupport atau disubsidi lah dalam tanda kutip oleh APBN. Apakah itu bisa secara sistem bisa dilakukan Pak Lalu kira-kira? Ya, memang yang menjadi kendala kita hari ini terutama di tingkat SMA ya, karena tidak semua kecamatan yang ada di seluruh Indonesia ini yang memiliki sekolah, terutama di tingkat SMA. Nah, oleh sebab itu di SPMB ini ada penekanan juga bahwa keterlibatan sekolah-sekolah swasta itu menjadi hal yang sangat penting sekali. Kita perlu belajar dengan DKI misalnya yang hari ini sudah sukses melibatkan swasta dalam SPMB atau PPDB bersama. Nah, SPMB ini juga mengadopsi itu. Nah, tetapi pertanyaannya adalah di daerah lain seperti apa. Kemudian dalam rapat kemarin dengan Mendikbudrismen beserta seluruh jajaran bahwa kami juga mengusulkan bagaimana caranya agar hari ini di wilayah-wilayah yang terutama di kecamatan-kecamatan yang belum memiliki sekolah atau SMA agar segera dibangun SMA negeri yang baru. Karena kadang mindset atau cara berpikir masyarakat kita terutama di wilayah-wilayah atau di luar kota-kota besar ini ya mereka lebih berpikir bahwa di sekolah negeri lah yang paling pas untuk menyekolahkan putra-putri mereka. Tetapi yang menjadi kendala kita hari ini adalah anggaran untuk membangun sekolah baru ini kan tidak sedikit. Kemudian sementara kebutuhan kita banyak. Kemudian yang perlu diperhatikan juga kawasan timur Indonesia. Sehingga kami di Komisi 10 DPR RI hari ini sedang mendorong agar mandatory spending 20% APBN maupun APBD untuk pendidikan itu benar-benar harus dilaksanakan untuk pendidikan, untuk pemerataan sarana dan prasarana, untuk peningkatan mutu dan kualitas dari guru maupun siswa didik kita. Nah, itu yang harus kita lakukan dalam rangka mengatasi hal-hal yang disampaikan oleh Bu Retno tadi gitu. Ya, kalau bicara mandatory spending ya belum lagi program-program prioritas pemerintahannya Pak Prabowo yang lain karena ini juga menyedot anggaran yang cukup besar juga di satu sisi. Pendidikan juga penting begitu Pak Lalu. Tapi ini singkat Pak Lalu ya, ini saya punya pertanyaan singkat saja mohon dijawab. Hampir setiap rezim pemerintah ini mengganti-ganti sistem untuk yang established, dorongan untuk pemerintah mencetak blueprint lah untuk jangka panjang supaya nggak bingung setiap tahun setiap rezim ganti ganti kebijakan. Gimana DPR bisa mendorong hal itu? Pak Lalu? Baik, sepertinya ada kendala teknis dengan Pak Lalu. Jadi saya akan tanyakan lain waktu sepertinya. Pak Lalu mohon maaf, sepertinya waktu juga sudah habis dan ada kendala teknis dari sambungan virtual Anda. Untuk saat ini kami cukupkan. Nanti kita akan bahas lagi lebih lebar, terutama blueprint jangka panjang itu tadi, bagaimana agar setiap rezim, setiap tahun kita punya sistem pendidikan yang benar-benar established. Baik, terima kasih. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI lalu Hadrian Irvani dan Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti telah berbagi perspektifnya malam hari ini. Sampai jumpa lagi Bapak dan Ibu.